Halo, nama saya Noviania Pantau dari kelas 8C. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari 5 pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. 1. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kata sosial mengandung makna individu atau kelompok masyarakat dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Secara vertikal yaitu perpindahan suatu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang mempunyai perbedaan derajat. Mobilitas vertikal ke atas merujuk pada peningkatan status dan kedudukan menjadi lebih baik. Sementara itu, mobilitas vertikal ke bawah adalah penurunan status dan kedudukan menjadi lebih rendah. Sedangkan sifat horizontal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok di lapisan sosial yang sama. Contohnya, pegawai negeri sipil dipindahkan ke tempat kerjanya di daerah lain, tapi masih di jabatan yang sama. 2. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku menolak, membedakan, atau membatasi perlakuan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kelompok berdasarkan atribut-atribut khas seperti ras, warna kulit, bentuk fisik tubuh, jenis kelamin, kesukubangsaan, agama, atau kelas sosial dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan seorang atau kelompok tersebut dalam mendapatkan sumber daya. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Latin, yaitu discriminatus, yang artinya membagi atau membedakan. Istilah tersebut biasanya ditunjukkan untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Konflik. Konflik adalah masalah yang sering terjadi dalam masyarakat yang tak dapat melihat perbedaan dalam pandangan terbuka. Konflik berasal dari bahasa Latin configur, yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan interaksi dan sebaliknya interaksi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. 4. Kebudayaan. Kebudayaan memiliki akar kata budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti akala atau budi. Kebudayaan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan istilah culture yang berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang artinya mengelola atau mengerjakan, dan dalam konteks ini adalah mengelola tanah atau bertani. Color atau culture juga diartikan sebagai usaha manusia untuk mengelola alam. Kebudayaan ini dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya dari rumput sosial humaniora. Misalnya, antropologi, sosiologi, sejarah, dan arkeologi. Sebenarnya juga ada disiplin ilmu yang benar-benar mempelajari kebudayaan, yaitu ilmu budaya atau culture studies. Menurut Koncaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat dengan belajar. 5. Status sosial. Status sosial merupakan salah satu konsep sosiologi yang menjelaskan tentang posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Dengan kata lain, status sosial menunjukkan di mana individu berada dalam sebuah sistem yang hierarkis. Individu yang berada di posisi atas memiliki status sosial yang tinggi, sedangkan individu yang berada di posisi bawah memiliki status sosial yang rendah. Kata status berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu kondisi seseorang berdasarkan aturan hukum. Pada perkembangannya, istilah status diadopsi oleh sosiologi untuk menjelaskan mengapa interaksi sosial antara individu atau kelompok berbeda dan apa yang menentukan setiap individu menjalankan peran sosialnya yang berbeda. Lokasi atau posisi dalam strata sosial berbeda-beda, tergantung pada hak dan kewajiban, serta biasanya ditentukan oleh gaya hidup dan pola konsumsi seseorang. Perbedaan posisi tersebut menggambarkan perbedaan status. Pada gilirannya, posisi tertentu bernilai sosial tinggi dan posisi yang lebih rendah. Masyarakat pada umumnya mengejar posisi yang bernilai sosial tinggi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan respek dari masyarakat banyak. Demikianlah penjelasan saya.
Terima kasih.